Selamat siang buat teman-teman sekalian yang pada kesempatan kali ini bisa berkumpul bersama di webinar dengan Dr. Ronald Finantius Munte SPOT dengan judul penanganan pertama pada kecelakaan kerja. Kami juga memohon maaf buat teman-teman yang di minggu lalu kita mengalami penundaan karena ada masalah teknis. Jadi ini kita mulai topik webinar kita pada hari ini. Saya mau menjelaskan dulu. Dr. Ronald Finantius Munte ini tamat dari FKUSU untuk program studi dokter umumnya, program studi spesialis ortopedi dari FK UNR, bekerja di Rumah Sakit Hemat Tamrin Cilengsi sejak Maret 2015, dan beliau juga menjadi staf pengajar di FK UKI. Dr. Ronald membuka praktek dengan jadwal Senin sampai Sabtu, Senin jam 1 sampai jam 5, Selasa jam 9 sampai jam 2, hari Rabu jam 2 sampai jam 6, hari Kamis jam 9 sampai jam 2, hari Jumat jam 9 sampai jam 1, hari Sabtu jam 9 sampai jam 2 siang. Kita mulai saja webinar kita pada hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan buat Dr. Ronald. Saya langsung mulai ya. Hari ini saya akan membawakan topik tentang penanganan pertama pada kecelakaan kerja. Ya, saya mulai dulu mengenai dari definisi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kecelakaan kerja. Next slide. Ada beberapa definisi. Yang pertama itu adalah bahwa menyatakan kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak direncanakan, tidak terkendali dan tidak dikehendaki. Pada saat bekerja yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh tindakan yang tidak aman atau kondisi yang tidak aman sehingga terhentinya kegiatan kerja. Next. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja bahwa kecelakaan kerja itu merupakan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban maupun dari korban jiwa maupun harta benda. Jadi prinsipnya kecelakaan kerja ini selain mengakibatkan kerugian pada pasien menyebabkan kecacatan sampai bahkan menimbulkan korban jiwa. Next. Berdasarkan data yang diambil dari organisasi WHO yang mengurusi ketenagakerjaan atau ILO, diperkirakan sekitar 2,3 juta tenaga kerja, perempuan maupun laki-laki di seluruh dunia itu meninggal per tahunnya akibat kecelakaan atau penyakit-penyakit yang berhubung dengan pekerjaan. Jadi kalau dikalkulasikan sekitar 6.000 kematian setiap hari. Cukup besar ya. Next. Ya, ini merupakan data secara global ya, bahwa kasus-kasus yang berhubungan dengan pekerjaan, apakah itu penyakit maupun kecelakaan. Dari segi kecelakaan kerja itu menyumbang urutan ketiga terbesar, sekitar 14% dari semua total penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Ya. Ini ada data yang saya ambil dari Dinas BPJS Ketenagakerjaan mengenai angka kejadian kecelakaan kerja di Indonesia diambil dari tahun 2001 sampai 2017. Kalau kita cermati itu ada tren peningkatan ya, kasus kecelakaan kerja sampai dengan angka kematian. Setiap tahunnya meningkat terus. Kalau ambil dari 2001 yang angka kematiannya mungkin sekitar 1.700-an, di tahun 2017 itu angka kematiannya meningkat hampir 2 kali lipat, sekitar 3.000 kasus kematian. Cukup banyak ya, memang nggak bisa dipungkiri bahwa negara kita ini adalah negara yang berkembang, di mana banyak proyek-proyek dan termasuk proyek bangunan, kemudian industri yang menyumbang angka kejadian daripada kecelakaan kerja. Adapun kecelakaan kerja, kalau saya runut-runut lagi berdasarkan sektor pekerjaannya, itu paling banyak terjadi pada kasus produksi ya dan konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan sekitar sepertiga kasus, kemudian pabrik atau industri yang memproduksi atau manufacturing 31,6%.
Selebihnya ada dari transportasi, pertambangan, dan lain-lain. Jadi yang paling banyak memang adalah kecelakaan kerja di daerah pembangunan ataupun di daerah, pabrik yang memproduksi barang. Next. Penyebab kecelakaan kerja itu dibagi 2, ada yang penyebab secara langsung ataupun tidak langsung. Berdasarkan ILO, kecelakaan kerja ini diklasifikasikan penyebabnya berasal dari terjatuh dari ketinggian, kemudian bisa tertimpa benda jatuh, ya, terjepit benda, sampai ke pengaruh suhu dan listrik. Next. Sedangkan penyebab kecelakaan kerja itu paling banyak disebabkan oleh karena mesin, kemudian ada alat angkut, alat angkat, dan berbagai jenis bahan-bahan ataupun zat yang dapat membahayakan manusia. Kemudian untuk kecelakaan kerja ini dapat dibagi berdasarkan dari tingkat, cedera yang, ringan maupun yang berat. Di sini saya akan membahas terutama yang berhubungan dengan kasus ortopedi. Paling banyak adalah kasus patah tulang ataupun fraktur. Kita bisa lihat di slide ini ya, pada slide paling atas ada gambaran patah tulang ya pada pergelangan tangan, tulang radius. Selain patah tulang bisa mengakibatkan adanya dislokasi ataupun keseleo. Yang paling ringan terkilir, memar. Dan pada kasus tertentu paling sering oleh karena mesin ya, tak jarang dijumpain kasus, traumatik amputasi atau terlepasnya anggota gerak tubuh dari, terlepasnya secara paksa ya. Bisa juga didapati luka robek, luka bakar, sampai yang, keracunan atau intoksikasi. Next. Dalam bidang, kecelakaan kerja ini kita mengenal ada istilahnya kegawat daruratan atau emergency. Apa yang dimaksud dengan kegawatan? Itu suatu kondisi di mana diperlukan tindakan medis segera agar terhindar kematian akibat daripada kecelakaan tadi. Sedangkan definisi kedaruratan adalah suatu kondisi di mana diperlukan tindakan medis segera untuk menghindari kecacatan. Jadi harus dibedakan antara kegawatan dan kedaruratan. Jadi prinsipnya ini ya, kegawat darurat mengancam nyawa pun mengakibatkan apabila tidak dilakukan tindakan medis yang segera mungkin. Next. Jadi dalam bidang ortopedi itu terbagi atas 2. Yang pertama kecelakaan yang dapat mengancam jiwa atau kecelakaan yang dapat mengancam anggota gerak tubuh. Bisa mengakibatkan kematian ataupun kecacatan pada anggota gerak. Disebabkan oleh bisa karena trauma, misalnya kejepit mesin, kemudian, jatuh dari ketinggian, sedangkan faktor-faktor non trauma misalnya oleh karena infeksi, kemudian, gangren yang disebabkan diabetes dan, penyakit-penyakit lainnya. Next. Ya, ortopedi itu banyak menyangkut masalah tulang, sendi, otot, tendon, saraf, dan sistem kerangka yang membuat manusia ataupun kita dapat bergerak dan beraktivitas. Ya. Di sini saya memaparkan mengenai klasifikasi kecelakaan kerja di Indonesia. Meninggal akibat kecelakaan kerja bila korban itu dalam tempo kurang dari 24 jam dimulai dari terjadinya kecelakaan tersebut. Dikatakan luka berat apabila korban tidak mampu melakukan aktivitas atau pekerjaan lebih dari 3 minggu. Sedangkan, luka ringan akibat kecelakaan kerja apabila istirahatnya cukup, kurang dari 3 minggu. Next. Sekarang kita lanjut masalah yang intinya. Apa yang bisa kita lakukan ataupun petugas medis yang bisa lakukan di tempat kejadian? Yang pertama ini yang paling penting, redakan segala kehebohan. Biasanya kalau kita lihat kasus yang lebih, eee, dramatis ya, ada darah luka yang menyebabkan darah muncrat ataupun, eee, patah tulang terbuka, itu biasanya panik, orang-orang pada heboh. Kalau zaman sekarang tuh biasanya langsung jadi reporter dadakan, langsung ngambil HP, langsung, semuanya langsung, ini ya, nge-live ya ataupun divideoin. Dan yang penting redakan segala kehebohan. Kita harus tenang. Dengan pikiran yang tenang, kita mampu berpikir lebih tepat dan taktis. Yang kedua adalah hindarkan ancaman trauma berikut. Misalnya kita lihat di gambar ini, kita ketemu kasus pekerja yang jatuh dari ketinggian dan tertimpa oleh benda-benda di atasnya. Jadi pastikan sebelum kita menolong korban,
kita terhindar dari ancaman jatuhnya benda-benda dari atas. Jadi, supaya tidak menimbulkan, korban berikutnya. Seperti pernah saya dengar kasus beberapa bulan yang lalu ada yang, petugas atau pekerja bangunan kesetrum listrik, temannya berusaha membantu, akibatnya sampai 4, 5 orang karena mencoba membantu tidak aman, kelima-limanya jadi kesetrum listrik. Jadi korbannya bertambah. Jadi pastikan adalah hindarkan dari ancaman berikut. Kita harus tahu bagaimana cara menolong yang baik dan benar. Jangan terburu-buru. Jika memungkinkan hubungi petugas kesehatan atau rumah sakit yang terdekat. Jadi kalau bisa, harus punya ya hotline atau call center dari rumah sakit terdekat agar bisa cepat tadi itu tindakan medis yang segera. Jadi ada kegawat daruratan, ada yang gawat, ada yang daruratan. Itu penting kita untuk penilaiannya. Dan yang berikutnya adalah baca situasi, skala prioritas. Mana yang harus ditolong kalau misalnya ketemu kasus kecelakaan massal. Kita harus bisa pentingkan di mana yang benar-benar membutuhkan tindakan yang segera mungkin. Skala prioritas ini penting. Dan skala prioritas ini juga penting bagaimana cara penolong pasien tersebut. Next. Ya, ini ada beberapa, tips mengenai penanganan di tempat kejadian. Yang pertama, bebaskan dari perangkat, apakah dia dari jepitan, ataupun merupakan akses, termasuk misalnya kita sudah menghubungi petugas kesehatan, akses menuju ke kejadian kan, dibebaskan semua. Kemudian pastikan jalan nafasnya bebas. Hati-hati apabila pasien yang mengalami cedera pada tulang leher atau servikal. Ini sering terjadi pada kasus-kasus jatuh dari ketinggian, ya, ataupun yang jatuh terlempar, kecelakaan lalu lintas juga bisa. Yang disertai dengan perdarahan yang aktif, kasih dan hentikan, cukup dengan pembalutan atau pembebatan. Nanti di slide berikutnya akan saya tampilkan bagaimana cara menghentikan perdarahan yang aktif. Atasi syok, apabila pasien tidak sadar, kita meraba nadinya tidak teraba, pastikan pasien dalam posisi syok, kakinya diangkat. Ya, untuk pemberian analgetik ini atau anti nyeri nanti apabila ada petugas kesehatan di tempat tersebut ya, kalau tidak ya nanti diberikan di IGD. Longgarkan atau lepaskan semua baju-baju ketat termasuk sepatu boot atau safety boot dan helm daripada penderita. Pasang splint atau spalek untuk fiksasi sementara sebelum korban dikirim ke rumah sakit dengan transportasi yang aman. Splint dan spalek ini yang kita pasang untuk ekstremitas yang kita curigai mengalami cedera, apakah dia patah atau fraktur, dislokasi, ataupun adanya, amputasi. Next. Di sini saya akan memberikan topik mengenai bantuan hidup dasar atau life support. Merupakan usaha untuk mempertahankan kehidupan pasien atau penderita yang mengalami keadaan yang dapat mengancam nyawa. Bantuan hidup dasar ini simpel, semua orang bisa melakukannya, tidak harus dokter ataupun perawat. Orang awam sendiri apabila sudah dibekali pengetahuan tentang bantuan hidup dasar, ini dapat melakukannya. Bantuan hidup dasar ini tanpa obat-obatan, tanpa alat-alatan yang sifatnya yang lebih modern. Next. Kalau kita terlambat memberikan bantuan hidup dasar pada pasien yang mengalami kegawat daruratan, itu biasanya, semakin lama itu angka kematiannya semakin besar. Tapi kalau tindakan kita lebih cepat, itu kemungkinan keberhasilan untuk pasien kembali hidup itu lebih tinggi. Dari data diambil itu kurang lebih dari 1 menit kurang, bantuan hidup dasar diberikan, 98% angka keberhasilannya. Kalau lebih dari 10 menit, itu hanya 1% pasien yang bertahan. Next. Ya, jadi bantuan hidup dasar ini adalah mengenai prioritas juga yang kita bahas tadi sebelumnya. Bagaimana untuk menyelamatkan pasien. Bantuan hidup dasar itu mengenal sistem ABC. ABC ini bukan merek baterai ya, tapi adalah airway, breathing, and circulation. Yang pasti jangan pada luka-luka yang nampak heboh. Next. Apa sih ABC tadi itu? Airway adalah jalan nafas. Jadi di sini sebenarnya ABC itu udah terminologi yang pakem ya, jadi bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi agak rancu ya. Tidak apa-apa ya, di sebelah sudah saya tampilkan terjemahannya. Kemudian ada breathing atau semua usaha untuk pernafasan. C adalah circulation,
yang melibatkan jantung dan pembuluh darah. Next, kita belajar dulu ya anatomi, saluran nafas, ya. Bagi yang orang awam nggak apa-apa. Sebenarnya saluran nafas itu dimulai dari rongga hidung atau kafum nasi, lanjut ke tenggorokan, nasofaring, sampai ke daerah bronkus, laring, dan paru-paru. Itu yang dimaksud dengan jalan nafas ataupun airway. Jadi pada prinsip BHD yang menganut ABC, pastikan jalan nafas atau airway-nya itu bebas sehingga pertukaran udara dari luar masuk ke dalam paru-paru, dari paru-paru untuk keluar itu plong, bebas hambatan. Next. Bagaimana cara menilai airway itu udah bebas? Kalau pasiennya sadar gampang. Kalau pasiennya bisa bicara, itu bisa dipastikan airway-nya plong atau clear. Yang menjadi masalah adalah pasiennya atau penderitanya tidak sadar. Bagaimana kita menilai airway-nya ini bebas hambatan atau ada sumbatan? Next. Ya. Cara menilai airway untuk pasien yang tidak sadar, prinsipnya adalah dilihat, didengar, dan dirasakan. Ya. Kita lihat bagaimana eh, apakah ada pernapasan cuping hidung, hidungnya kembang kempis. Kita lihat apakah adanya udaranya yang dinding dadanya yang bergerak, kemudian dirasakan hembusan nafas bila perlu dengan menggunakan pipi kita. Next. Ya. Ini adalah beberapa masalah yang ditimbulkan oleh karena penyumbatan jalan nafas yang sifatnya parsial. Kalau sumbatan jalan nafas yang total, gampang pasiennya nggak akan berhenti, pasti berhenti nafas atau bisa seperti rasanya kecekek gitu. Sedangkan yang oleh karena sumbatan yang parsial, bisa disebabkan oleh karena sumbatan cairan ataupun benda padat. Cairan biasanya oleh karena muntahan dari pasien, gambarannya adalah seperti suara berkumur-kumur, suara pernafasannya. Apabila sumbatannya oleh karena benda padat, umumnya oleh karena lidah, pangkal lidah yang jatuh ke belakang, akan terdengar suara mengorok. Jadi kalau yang malam-malam tidur mengorok, bisa jadi ya memang ada obstruksi parsial juga ya, tapi bukan pada kasus kecelakaan kerja. Kalau kita menemukan kasus seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Kalau ketemu suaranya berkumur-kumur, itu kemungkinan cairan. Lakukan penyodotan atau suction. Kalau tidak ada lakukan penyodotan suction, bisa dengan menggunakan kasa, dilap seluruh mulatnya sampai ke pangkal tenggorokannya. Lebih baik memang dengan menggunakan suction pompa ya, biasanya di IGD itu pasti akan tersedia. Kalau kita ketemu kasus yang suara mengerok oleh karena benda padat, kita bisa dengan menggunakan tangan sendiri jari, dimasukkan ke rongga mulut pasien, menyusur dari tepi sebelah situ yang sisi, masuk ke dalam, kemudian ke sisi yang sebelahnya. Sambil jari kita merasakan adakah sumbatan di situ, bisa ala karena pangkal lidah, ataupun gigi palsu, ataupun benda-benda padat lainnya. Kalau kita ketemu suara seperti stridor ataupun suara serak-serak begitu, umumnya problemnya terjadi pada yang lebih dalam lagi nih, daerah laring atau trakea penyempitannya. Kalau seperti ini memang butuh bantuan hidup lanjut, ya memang harus segera dibawa ke rumah sakit. Next. Jangan lupa kita harus selalu mengamankan leher pada korban-korban tadi yang kita curigai cedera pada cervical atau lehernya. Bisa dipasang dengan cervical collar atau collar neck sebelum dikirim ke rumah sakit. Jadi difiksasi dulu lehernya supaya kepalanya nggak goyang-goyang. Berikutnya, ya tadi kita berbicara mengenai airway atau jalan nafas. Lanjut ke B, breathing atau mengenai pernafasan sendiri ya. Kalau kita ketemu pasiennya tidak ada pernafasan, dinding dadanya tidak bergerak, kita bisa memberikan bantuan pernafasan yang pertama bagusnya dengan menggunakan pelindung. Ada semacam barrier device ya, sebelum melakukan bantuan mulut ke mulut ya. Kalau misalnya kita nggak punya barrier device itu, yang paling simpel bisa ditutup pakai masker, jadi ada penghalang antara mulut penderita dan mulut penolong, sebelum kita memberikan nafas bantuan. Pada saat kita menaikkan nafas bantuan itu sebaiknya yang untuk orang dewasa kita tutup hidung agar pada saat kita meniup lebih maksimal. Next. Ya. Bagaimana menilai breathing yang bagus?
Ya tadi kalau pasiennya sadar, udah bisa ngomong pasti breathing-nya bagus. Jadi airway breathing oke. Kemudian kita lihat pernafasannya, frekuensinya ya untuk orang dewasa itu rata-rata 12 sampai 20 kali per menit. Orang yang breathing-nya bagus tidak dijumpai adanya tanda-tanda sesak nafas ataupun kebiruan pada bibir ataupun, ujung-ujung, kukunya atau sianosis ya. Kita lihat kalau pasien tidak sadar, kita evaluasi sama prinsipnya pada penilaian airway. Look, listen, and feel. Dilihat, didengar, dan dirasakan. Kita dengar, pernafasannya dengan pasien penolong ya. Satu sisi telinga kita dengerin ke daerah hidung atau mulutnya, ada nggak hembusan nafas? Dirasakan kalau pasiennya mengembus, rasa pipi kita, ada udara angin yang lewat dari pernafasan pasien. Kemudian kita dengerin. Kalau memang didapatkan berarti bagus breathing-nya. Next. Tetapi apabila breathing-nya tidak didapatkan, kita harus memberikan, bantuan, nafas atau, ventilasi tambahan. Ini ada beberapa patokan untuk orang dewasa, 10 sampai 12 kali hembusan nafas bantuan dalam per menit. Pada anak-anak 20 kali dan berlaku pada bayi. Next. Ya. Yang paling bagus ini dengan menggunakan barrier device ya. Jadi dari ada mulut penolong, kemudian adanya suatu maskes atau sungkup, baru mulut penderita. Kalau prinsip dulu memang mouth to mouth, tapi memang dari penelitian memang mouth to mouth itu resiko penularan penyakit dari penderita ke penolong atau penolong ke penderita itu bisa tinggi, apalagi zaman pandemi sekarang ya. Dari droplet ludah itu bisa menularkan, penyakit. Jadi yang memang disarankan apabila tidak dijumpai atau tidak memiliki suatu barrier device atau semacam sungkup, minimal ada suatu masker medis yang ditutupkan ke mulut pasien sebelum penolong memberikan nafas bantuan. Next. Ya, apabila nafas bantuan sukses, di-maintain dengan pemberian oksigen sebelum didorong ke rumah sakit, ya. Jadi di tempat kejadian perkara nih, langsung memberikan bantuan hidup dasar tadi, pada pasien yang tidak sadar ya. Kalau udah berhasil tindakan kita, pasang oksigen, kirim transportasi ke rumah sakit terdekat. C yang berikutnya adalah circulation, yang meliputi jantung dan pembuluh darah. Di sini kita tahu frekuensi denyut jantung yang normal. Orang dewasa itu kisarannya 60 sampai 80 kali per menit. Sedangkan pada anak-anak itu frekuensinya lebih tinggi. Pada orang dewasa apabila kita raba nadinya lebih dari 100 kali itu suatu tanda takikardi. Ada problem pada jantungnya. Bila jantung berhenti berdenyut, maka kita harus melakukan pijat atau masas jantung dari luar. Tak jarang pasien yang tidak, sadar gangguan breathing berbarengan dengan gangguan circulation. Makanya kita mengenal ada namanya RJP, next, resusitasi jantung paru. Karena paru-paru dan jantung itu saling, berkaitan dan merupakan organ vital. Apabila paru-parunya terganggu, kemungkinan besar jantungnya juga akan mengalami gangguan, ya. Ini adalah teknik yang gampang untuk CPR atau cardiopulmonary resuscitation. Pada orang dewasa, itu kita letakkan tangan penolong kurang lebih di setentang sudut ini ya, sudut iga yang ini, sifoid ya, kira kurang lebih 2 jari ke atas, di situ adalah lokasi penekanan untuk melakukan pijat jantung. Next. Oke, itu merupakan mengenai bantuan hidup dasar. Sengaja saya masukkan karena tak jarang, pada kecelakaan kerja, eee, bisa ya pada kasus yang berat mengancam jiwa. Kalau kita menunggu transportasi ke rumah sakit kan membutuhkan waktu. Sementara tadi kita udah belajar, semakin cepat bantuan hidup dasar itu diberikan, kemungkinan, pasiennya mengalami penyembuhan ataupun kembali itu lebih tinggi. Sebelum kita antar pasiennya ditransport ke rumah sakit, apabila kita curigai adanya cedera ataupun patah pada anggota geraknya, sebaiknya dilakukan pembidaian, pemasangan splint supaya
anggota gerak yang mengalami patah ataupun, dislokasi itu tidak mengalami kerusakan lebih lanjut. Adanya tujuan pembedaannya adalah untuk mencegah ini, pergeseran daripada ujung-ujung tulang yang mungkin bisa merusak lebih lanjut struktur-struktur yang kebetulan ada di daerah itu, entah dia pembuluh darah ataupun saraf ya. Jadi kita prinsipnya imobilisasi. Dengan cara imobilisasi ini diharapkan juga untuk dapat mengurangi rasa nyeri daripada, pasien tadi dan mempercepat penyembuhan. Ini ada beberapa metode pembidaian. Saya tampilkan sengaja yang paling simpel ya, yang bisa dilakukan di manapun. Kalau yang modern sekarang itu pembidayanya itu udah fabricated, udah buatan, pabrik udah beres. Nah, tapi kan nggak semua di lokasi pekerjaan kita tersedia. Yang paling simpel seperti ini, kita curiga misalnya adanya patah di daerah lengan atas, humerus, ambil aja papan atau triplek 2 biji atau 1 biji minimal, ditempelin ke lengannya. Kalau tidak ada triplek minimal kayak kertas karton yang sifatnya keras. Kemudian diikat dengan menggunakan, kain ya, kemudian pasangkan adanya mitela seperti yang dulu diajarin pada zaman kita pramuka dulu ya, cara pemasangan mitela ini. Untuk lengan bawah kita bisa itu panduannya, ya cari karton ataupun papan-papan triplek kecil 2 sisi ya. Ditempelin kemudian diikat. Tapi pada saat proses pengikatannya jangan terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang takutnya bisa mengganggu aliran darah. Ya, ini dia pemasangan mitela, kita cari kain yang 3 sisi, kemudian diikat, dililitkan ke leher, korban. Ini para pemasangan bidai pada yang curiga fraktur klavikula ya, di daerah bahu. Prinsipnya seperti, ransel. Ya, tampak dari belakang dan tampak di depan dililitkan. Next. Bagaimana untuk pemasangan bidai pada curiga cedera pada, anggota gerak bawah atau ekstremitas bawah. Untuk pada yang tungkai bawah ataupun daerah, kruris, bisa dipasang bidai idealnya 3 sisi. Sisi yang pertama di bagian belakang, kemudian 2 sisi, sebelah dalam dan sisi sebelah luar. Kemudian dipasangin strap ataupun, ikatan. Kalau kita curiga patahannya justru yang lebih ke atas, ke daerah paha ataupun femur, pembidayaannya juga harus lebih panjang, sehingga mencegah pergerakan daripada anggota gerak yang mengalami cedera tadi, entah dia patah ataupun mengalami kesleo atau dislokasi. Next. Selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan pembalutan atau pembebatan. Tujuan pembebatan itu sebenarnya adalah, mencegah cedera lebih lanjut daripada yang mengalami, cedera lebih lanjut pada organ-organ di sekitar, organ tubuh yang mengalami cedera. Kemudian mengatasi perdarahan dan diharapkan mengurangi pembengkakan, adanya efek kompresi atau penekanan dari pembalutan pembebatan kita tadi. Next. Ya, ini yang kalau ketemu kasus luka robek disertai dengan pendarahan aktif. Jangan panik ya. Kalau kita tidak punya, alat bebat yang dapat diraih dengan cepat, dengan tangan kita langsung tekan dulu yang luka yang mengakibatkan perdarahan aktif. Kita bisa lihat di gambar B ya, dengan menggunakan tangan penolong, itu tekan aja dulu yang mengalami luka, perdarahan aktif. Apabila teman yang lain sudah bisa membawa adanya satu perban, tinggal kita tempelin kasa, kemudian dibalut dengan menggunakan, perban di sekitar luka yang mengalami perdarahan aktif tadi. Jangan terlalu kencang, cukup penekanan yang sifatnya rapat. Nanti pendarahannya itu bisa diharapkan berhenti sendiri. Jangan terlalu kencang, kalau terlalu kencang takutnya nanti aliran darahnya berhenti total. Jadi jari-jarinya tuh jempol-jempolnya udah nggak mendapatkan ini pasokan darah, bisa berkelanjutan nanti ininya cederanya. Next. Ya, ini yang pembalutan atau pembebatan yang misalnya kasus, eee, keseleo ataupun terkilir ya, boleh dilakukan pembebatan seperti ini. Tapi kalau untuk kasus patah tulang,
nggak ideal ya, karena pembebatan ini sifatnya nggak keras atau nggak serigid apabila kita pasang spalak ataupun kayu. Bisa dililit berulang-ulang pembebatan atau pemlesterannya. Next. Oke, terima kasih. Eh, saya kembalikan ke Dokter Riki mengenai untuk sesi tanya jawab berikutnya. Pertanyaan dari PT Bona Mira ya. Ada teman yang bertanya, bagaimana memberikan nafas bantuan di saat era pandemi COVID-19 sekarang ini? Karena kita nggak tahu mengenai status pasien tersendiri, ya. Itu pertanyaan baik ya. Memang yang menjadi problem pada sekarang adalah kita nggak tahu apakah ini pasien OTG, gejala ringan atau memang pasiennya tidak mengalami. Eee, Tadi seperti yang saya tampilkan, idealnya memang kita menggunakan suatu barrier device. Jadi, antara mulut penderita dan Gitu. mulut pasien itu mulutnya tidak langsung bersentuhan dan ada katupnya, ya. Itu lebih aman, jadi tidak menghindari kontak langsung. Tapi kan tidak semua ya punya alat seperti itu. Yang paling simpel tadi, langsung ambil masker bedah, ditempelin ke mulut penolong, ke mulut penderita, kemudian dibuka mulutnya pasiennya tadi, dan penolong langsung boleh memberikan nafas bantuan secara langsung. Jadi tidak secara kontak langsung ya, ada masker. Itu, meskipun kita tidak tahu secara data klinis apakah itu 100% aman, tapi setidaknya ada barrier yang bisa lebih, mengisolasi antara mulut korban dan penolong. Ini memang kita dihadapkan situasi yang tidak nyaman, tapi prioritas kita mana yang lebih penting. Ya, baik Dokter. Ini ada pertanyaan dari Nur Hasanah, Dokter. Kita bisa lihat juga Dokter di monitor, itu pertanyaannya dengan posisi pasien yang dicurigai Dokter jatuh dari ketinggian dan cederanya ada di tulang belakang Dokter. Yang mungkin pertanyaannya itu apa yang harus kita lakukan untuk menolong atau memindahkan pasien dari tempat kejadian untuk dibawa ke ambulan baru ke tempat UGD atau bagaimana Dokter? Ya, prinsipnya adalah bagaimana kalau tadi ya, pastikan dulu lokasi kejadian itu kita sebagai penolong aman dari, lanjutan kecelakaan berikutnya. Kadang kalau orang jatuh dari ketinggian juga bisa jadi karena ada tangganya yang, jatuh ataupun benda-benda di lantai atasnya itu bisa mengalami juga jatuh. Pastikan situasi aman. Yang kedua adalah memang kita tidak bisa bekerja sendirian. Sebaiknya dipanggil teman-teman, pekerja yang lain atau yang mengerti tentang, kesehatan. Yang pertama adalah kita bagaimana memposisikan pasien, ke posisi yang anatomis. Prinsipnya adalah namanya rock roll. Jadi dengan prinsip rock roll itu kita memindahkan, posisi pasien bisa aja jatuh tengkurap ya atau telungkup, kita posisikan ke posisi telentang. Itu harus berbarengan cara pemindahan posisinya. Mohon maaf memang di sini saya belum memasukkan gambaran mengenai cara pemindahan dari yang, posisi tadi. Tapi harusnya memang prinsip, inline imobilisasi dengan prinsip lock roll itu dipindahkan berbarengan. Jadi diputar badan pasien telentang sambil ada satu orang yang memegang kepala dan leher pada korban tadi, supaya mengurangi adanya, pergerakan yang berlebihan. Kemudian apabila setelah pasien diposisikan telentang, pastikan ABC-nya clear, airway, breathing, circulation. Kalau ABC-nya clear, kita bisa melakukan imobilisasi, pastikan tidak ada cedera pada ekstremitas, kalau ada pasang spalak, pindahkan ke dalam, stretcher, scope, bawa ke rumah sakit. Kalau memang memungkinkan ya panggil telepon aja petugas ke rumah sakit, biasanya ambulans sudah tersedia tandu ataupun stretcher yang lebih, eee, lebih aman buat kepada korbannya. Baik Dokter, Ya. saya rasa pertanyaannya sudah terjawab. Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya nih Dok. Pertanyaannya Dok, bagaimana kejadian dan apa yang harus dilakukan pada saat kita temui ada korban dengan posisinya itu trauma amputasi Dok dan ada perdarahan aktif yang harus dilakukan awal untuk menghentikan perdarahannya bagaimana Dok? Oke.
Prinsipnya sama, kita lakukan pembalutan ataupun pembebatan. Jadi, punktum atau ujung dari yang mengalami, traumotasi paling simpel jari ya, atau yang paling apalagi bisa sampai ke anggota gerak atas ataupun gerak bawah, itu ditutup dengan kasar, dibalut dengan kencang dengan menggunakan kalau bisa pakai elastik perban, dengan elastik perban. Jadi jangan diikat misalnya mengalami, puntungnya di sini, jangan diikat di sini dengan menggunakan karet, karena berbahaya nanti bisa mengganggu aliran darah ke sini. Kalau terlalu lama dibawa ke rumah sakit nanti dia bisa ikut-ikutan mati karena tidak ada aliran darahnya. Akibatnya level amputasinya nanti dengan dioperasi lebih naik. Jadi cukup yang ujungnya mengalami amputasi, ditutup dengan kasa atau kain, kemudian kita balut ya, dibalut dengan rapat, kirim ke rumah sakit segera mungkin. Jangan dipasangin karet di sekitar sini. Kalau zaman dulu begitu ya, tapi ya kalau terlalu lama nanti bahaya ke sini. Jadi ya level amputasinya bisa makin naik dan menimbulkan kecacatan lebih lanjut ke, korban. Begitu ya Dokter Riki. Jadi memang semoga ya saya harapkan dengan adanya, webinar pada hari ini, tiap pabrik itu menyediakan, alat ini ya P3K yang paling simpel di, pabrik masing-masing. Mulai dari kasa, perban gulung ya, kemudian salep, supaya agar kalau terjadi kasus yang tidak diinginkan seperti ini, sudah langsung ada alatnya. Baik, Dokter. Buat penjelasannya saya rasa mudah dipahamin dan kita bisa mengerti bahwasannya dengan pertanyaan tadi bagaimana trauma amputasi berarti kita akan melakukan bebannya itu di dekat cedera tersebut. Begitu. Ya, pas di ujungnya. Baik, Dokter. Ini ada pertanyaan lanjutan, Dokter. Pertanyaan lanjutan itu tentang CPR, Dokter, atau RJP, Dok. Jadi kan pada saat kejadian itu mungkin mereka menemukan pasien itu tidak ada nafas, henti jantung. Mungkin mereka beranggapan mereka bisa melakukan resusitasi, Dok. Pertanyaan mereka, ya mungkin kalau di kita ada pelatihan ya, Dok ya, kekuatan bagaimana untuk resusitasi, posisi tangan letak di mana. Jadi mereka itu ingin tahu secara dasarnya, Dok, bagaimana melakukan resusitasi jantung, kekuatannya, titiknya di mana untuk sementara sebelum datang pertolongan dari pihak rumah sakit atau ambulan, Oke. Dokter. Saya boleh tolong ditampilkan yang gambar cara pijat jantung tadi? Jadi pada prinsipnya lokasi tempat pemijatan jantung itu, kita tarik kalau kita raba di sini dinding dada kita ini kan ada kayak semacam ulu hati ya, kalau dalam bidang medis anatomi itu prosesus sifoid, tapi kalau awam itu ulu hati di sini nih. Nah, kalau kita tusuk di sini ulu hati ini pas segitiga ini, kita tarik 2 jari ke arah atas, kemudian sedikit ke arah kiri, karena posisi jantung itu ada sedikit deviasi ke arah dada sebelah kiri. Di sini kita letakkan tangan kita, dengan menggunakan tangan kiri duluan ditimpa dengan tangan kanan. Itu merupakan lokasi tempat pemijatan jantung. Kemudian sedalam apa dan seberapa kekuatannya itu kurang lebih sekitar 2 inci tekanan ke dalam atau kurang lebih 5 senti. Jadi ya memang dirasakan, pada saat kita melakukan penekanan atau pemijatan jantung pada saat pendorong, itu memang ada tekniknya sendiri ya. Di sini saya tidak memberikan topik itu karena webinar kita sebelumnya saya sudah memberikan topik tentang bantuan hidup dasar. Di situ memang saya sudah memaparkan, pemberian bantuan hidup dasar beserta dengan ada videonya. Untuk yang kali ini mohon maaf jadi saya cuma hanya, memberikan review singkat aja. Kalau memang nanti dari, pihak rumah sakit mau diulangi lagi untuk berikutnya nanti bisa kita acarakan lagi bagaimana pemberian, tekniknya. Ya, di situ kita melakukan penekanan, ada tekniknya ya, sekitar 2 inci kedalamannya atau sekitar 5 sentimeter. Itu merupakan pemijatan yang ideal. Ya. Baik, Dokter. Dan buat untuk lebih jelasnya lagi, seperti Dokter Ronald tadi katakan, mungkin nanti akan ada di reschedule lagi ya, Dok ya? Bagaimana BHD-nya kalau Ya, memang saya dari serahkan ke bagian marketing kalau marketing memang dan manajemen rumah sakit ya, Dok? ya. Dan untuk mau lebih detailnya lagi tentang hal pertolongan pertama itu pelatihannya ada, mungkin Mas-mas, Mbak-mbak yang ada di situ bisa ngeceknya di web app yang tersedia. Saya juga ini ada pertanyaan, Dokter. Pertanyaan ini saya mohon maaf dulu, Dok. Pertanyaannya ini Iya, tidak Pak. menyangkut ke ortopedi, Dok.
Jadi Iya, Pak. tadi ada pertanyaannya bagaimana bila terjadi kecelakaan kerja itu Iya, Pak Mama. matanya Dimatiin lagi. terkena kimia, Dok. Hmm. Nah, meskipun ya kita mengetahui bukan kompetensinya dokter sebagai ortopedi, cuman buat satu pertanyaan agak sedikit di luar ortopedi, kayaknya kita layak Dok untuk menjawab sebatas kedaruratannya sebelum sampai ke rumah sakit, Dokter. Iya, saya coba menjawab ya. Kebanyakan zat kimia yang berbahaya buat selaput lendir mata itu apabila mengandung tingkat keasaman yang tinggi atau juga justru malah tingkat pH yang lebih besar atau basa. Karena kalau pH-nya rendah atau pH-nya asam atau pH-nya yang basa, pH tinggi itu bisa mengganggu selaput lendir kita mengalami kerusakan. Hal yang paling simpel adalah langsung bawa pasien matanya yang mengalami cedera tadi yang terkena zat kimia, dialiri air yang mengalir, nggak perlu air steril, cukup air yang dari keran, matanya atau kepalanya diolengan sedikit, buka kerannya, kemudian dialirkan beberapa menit. Kalau tidak punya ambil botol air minum, langsung dituangkan ke matanya. Jangan dikucek-kucek, tidak boleh. Apabila setelah dialirin selama berapa menit, berapa cc, bawa langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Itu saja mungkin, semoga pertanyaannya bisa terjawab ya. Ya, baik Dokter. Terima kasih buat jawabannya, Dok. Kita batasin jumlah pertanyaan nih, Dokter. Ya. Kita akan Mungkin menjawab waktunya satu terbatas ya. ya, Dokter. Kita akan jawab satu pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Ini pertanyaannya tentang trauma kepala, Dok. Pertanyaannya mereka itu bertanyanya bagaimana bila terjadi benturan pada kepala hingga mengalami perdarahan. Meskipun kita sama-sama mengetahui, Dok, kalau untuk mengetahui perdarahan itu harus dilakukan CT scan dan pemeriksaan penunjang lainnya. Kita tidak bisa secara klinis untuk mengetahui bagaimana pasien ini perdarahan atau tidak. Kita tidak bisa secara waktu dan kesempatan diberikan kepada Dokter Ronald. Ya, terima kasih. Saya mengerti memang antusiasme dari para peserta. Memang kalau kecelakaan kita curiga ada problem pada kepala. Jadi trauma kapitis itu bisa dari cedera yang ringan sampai yang berat. Kalau yang ringan hanya cuma memar atau hematom, ataupun yang seperti geger otak orang awam bilang, ada suatu komosio cerebri. Sering disertai dengan penurunan kesadaran dalam bentuk hitungan menit, kemudian pasien sadar lagi, ya. Kalau yang lebih parah bisa terjadi perdarahan di dalam otak, ya. Itu yang bisa mengakibatkan penurunan kesadaran dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kalau kita ketemu penderita atau kasus, pertama pastikan tadi tingkat kesadarannya, ya, pasien sadar atau tidak. Kalau pasien sadar, bukan berarti cedera kepala itu tidak terdapat. Jadi ada istilah namanya lucid interval dalam bidang bedah saraf. Itu lucid interval ada periode di mana terjadinya kecelakaan, sudah terjadi perdarahan di dalam otaknya, tapi kesadarannya masih baik. Tapi pada suatu titik tertentu, kalau perdarahannya cukup banyak menekan pusat kesadaran kita, pasien tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran yang secara mendadak. Nah, itu memang harus diwaspadai. Kalau memang kita curiga ada terbentur kepalanya, ada baiknya memang dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan pemeriksaan yang lebih lanjut. Nggak bisa memang hanya kita lihat, oh ini pasiennya sadar kok bisa ngomong. Ya, itu periode namanya lucid interval. Di pasiennya oke-oke aja baik-baik. Tiba-tiba 2 jam kemudian pada saat diajak ngomong tiba-tiba langsung jatuh. Kalau seperti itu kasihan pasiennya ya. Padahal kalau memang dibawa ke rumah sakit segera mungkin, kita lakukan pemeriksaan di scan, bisa kelihatan itu perdarahannya dan bisa langsung diacarakan tindakan yang bisa menolong pasien tersebut. Ini termasuk kegawatan ya, karena bisa mengancam jiwa kalau tidak dilakukan tindakan medis yang segera. Ya, kalau memang pasiennya masih sadar, segera bawa ke rumah sakit. Kalau untuk mengenai masalah memang cedera pada otak, sebaiknya jangan kita bermain-main ya. Itu dia. Ya, kalau memang disertai cedera selain penurunan kesadaran, memang ada beberapa gejala klinis yang harus kita waspadai pada curiga adanya cedera kepala. Selain penurunan kesadaran, sering disertai dengan muntah yang sifatnya proyektil. Jadi kalau muntahnya tiba-tiba mencolot gitu ya, proyektil.
kemudian sering disertai dengan sakit kepala, kemudian hilangnya ingatan atau kita sebut dengan amnesia. Jadi kadang pasien tidak ingat kejadian, begitu dia sadar, "Aku di mana?" Lupa dia, "Kamu kenapa tadi?" Nggak ingat. Nah, itu kita harus waspadai. Selain ada gangguan sakit kepala, muntah yang sifatnya proyektil, adanya gangguan ingatan yang sementara ya, biasanya short term, ingatannya memori dalam jangka waktu beberapa menit atau beberapa jam yang lalu, lupa dia kejadiannya, sampai disertai dengan penurunan kesadaran. Itu merupakan gejala-gejala klinis dan tanda yang harus kita waspadai bahwa kemungkinan ada sesuatu cedera pada otaknya. Ya, mungkin itu cukup bisa menjawab ya, Dokter Baik, Riki. dokter. Terima kasih. Jawabannya saya rasa itu sudah memberikan kita gambaran apa yang harus dilakukan pada saat penanganan pertama tidak kecelakaan kerja, dokter. Berhubung waktu dan kesempatannya juga tidak terlalu lama, di sore hari ini, eee, saya dan Dokter Ronald mewakili, bila ada salah kata, gestur, atau tanda-tanda teknis yang tidak baik, kami mohon maaf. Buat nanti ada kelanjutan tentang webinar kecelakaan kerja, bisa nanti disampaikan dari pihak marketing kami ke teman-teman sekalian yang ada di kantor, di rumah, ataupun di mana saat ini lagi berada. Terima kasih, selamat sore.